Halo, kami sedang berada di tempat pembenihan ikan di Jalan Raya Kresek, tepatnya di Kalibaru, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami di sini mempunyai satu narasumber, yaitu pemilik kolam budidaya ikan, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Tolong disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini tidak dengan narasumber yang akan kami wawancarai. Nah, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Khalid Solihin. Bapak Khalid Solihin. Oke, Bapak, aku mau nanya beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu, sejak kapan sih Pak tempat pembenihan ini tuh didirikan? 6. Berarti udah 16 tahun. Ya. Sekitar 17. Di 2009, mulai lagi 2018 pandemi itu, awal pandemi. Sampai sekarang seperti itu. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama itu kita mulai tahun 2006, kemudian 2009, 40. Karena apa? Kalau mengajar dia nih. Kebetulan kalau ini alumni dari tempat di mana saya mengajar. Kemudian berlanjut lagi kemarin di COVID gitu. COVID karena lockdown, kebanyakan di rumah, kembali mencangkul seperti itu sambil melakukan pembelajaran daring sampai sekarang. Berarti kan udah lama nih ya Pak. Berarti Terus kira-kira itu apa ada apa aja sih ikan yang di sini tuh? yang udah dibudidayakan? Ikan lele, Ikan lele doang. ikan gurame, ikan nila, Ada 3 macam ya? ya. Bapak kalau misalnya masalah biaya, berapa sih biaya yang diperlukan dari awal sampai sekarang? Yang mana ini? Biaya semuanya. Iya, pengeluaran dari pertama. Modal yang pertama catatan buat nanti kalian juga lulus nanti. Iya. Modalnya mau aja dulu. Karena kalau untuk modal awalnya saya melakukan itu bukan karena saya punya modal, tapi karena saya punya mau. Kemudian modal itu terus bertambah, terus ada dengan adanya budaya tersebut. Jadi pengolahan seperti itu. Tapi secara umum kalau mulai dari budidaya itu pembesaran untuk 10.000 ekor itu berarti 30 sak, 33 sak pakan. Cuma karena pasar pakan itu semakin naik, maka yang digunakan di sini adalah 50 pakan pabrik, 50-nya pakai limbah. Seperti itu. Kalau estimasi 10.000 itu berarti 1 ton 200. 1 ton 200. Sekarang terus merangkak harga pakannya 13.500. Jadi satu periode untuk 10.000 ekor itu sampai 14 juta biaya produksi kalau pakai pakan pabrik. Nah seperti itu. Dan kemudian harga tengkulaknya 19.000 sampai dengan 21.000. Itu tergantung permintaan atau banyaknya ikan yang ada di pasaran seperti itu. Terus ini bagaimana cara memiliki benih yang baik, itu memilih benih yang baik? Satu dilihat dulu bibit bebek bobot, ya karena ada KTP-nya, ya jelas dia berkeluarga, dari mana dia berasal. Ya karena keturunan itu kan genetik itu diambil yang dibudidayakan di sini. Ini perkawinan Dayang Sumbi dengan si Tumang, tahu nggak? Pernah nggak? Itu budaya Sunda atau sejarah Sunda yang terjadinya Gunung Tangkuban Parahu. Jadi ini Dayang Sumbi dan si Tumang, maka lahirlah Sangkuriang. Jenis yang dibudidayakan ini adalah Sangkuriang seperti itu. Terus alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam pembenihan ini? Waktu banyak, iya. Mulai tadi ya jelas ya, air, persiapan air harus benar-benar sesuai dengan pH. Kemudian kolam untuk nanti perawatan larva, perawatan benih, sampai dengan nanti pendederan yang kemudian dijadikan atau dilakukan pembesaran gitu.
jelasin ya cara memilih benih yang baik, terus alat-alatnya apa aja. Nah, selain itu tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika ingin membenih ikan selain yang tadi? Lahan lah, lahan. Selain mau lahan. Kalau nggak punya lahan, ya minta numpang tetangga juga boleh kalau tetangga mau. Ya, Itu gimana bawa alat itu banyak. Ya. Oh yang jelas ada jantan, ada betina. Kalau tidak ada ikannya, tidak akan terjadi pembenihan. Itu punya dulu indukan. Dari indukan kemudian alatnya mulai dari opaprim bisa dengan pengambilan kelenjar info bisa juga bisa, dan banyak modelnya. Kalau mau alatnya ini lama nantinya nih karena banyak sekali, mulai pinset segala macam, NaCl apa? Bukan. Itu di apa? Itu cairan infus itu yang digunakan untuk mengencer hormon tersebut. Nah, kelenjarnya itu kita pakainya opaprim, harganya mahal karena itu sudah dibuat atau dikemas oleh ahli yang kemudian dijual seperti itu. Itu 10 mili itu harganya hampir 400.000. 10 mili satu ampul gitu, dan bisa digunakan berkali-kali gitu. Kemudian kakaban, kalau mau tanya alat tadi kakaban hijau, kemudian media dari untuk perkawinan tersebut gitu. Ada yang jelasin Bapak, bagaimana sih teknik-teknik pembenihan ikan? Teknik seperti apa? Pembenihan ikan Yang jelas dari pembenihan ikan cemburuin ke kolam, jangan lupa kasih makan. Itu tadi yang benar. cara makan yang benar ya. Ada ini makannya kayak gimana? Sehari 3 kali. Dan kalau misalkan sehari makannya angin terus berarti kan kembung. Berarti harus dengan nutrisi yang baik. Iya. Seperti itu. Kandungan atau kadar protein untuk ikan lele itu paling tinggi di antara ikan yang lainnya. Dia harus lebih atau jangan kurang dari 31%. Baru pertumbuhannya akan baik dan maksimal. Kalau dia kurang dari itu, maka ikan lelenya jadinya delu, gede kahulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau budidaya yang baik itu, yang pertama itu kita memiliki atau mengetahui kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh ikan tersebut. Itu kalau ikan lele tadi yang memiliki kandungan protein yang tinggi itu. Jadi kan jadwal makannya itu sehari itu 3 kali. Ya. Nah, itu jam berapa aja? Mulai dari itu antara matahari naik ada agak hangat di pukul 9, sore mau matahari tutup berarti pukul 4 atau sampai dengan pukul 5 ya, pukul 16 sampai pukul 17, dan terakhir makan malam pukul 21. Dan makin sore makannya makin banyak karena lele itu binatang nokturnal, dia lebih agresif, lebih aktif di malam hari seperti itu. Oke Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya dan juga mengkaji observasi kami. Sudah dulu. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Jadi tapi ini mau dibudidayakan nggak? Apa mau dijadikan sebuah acuan atau langkah bagaimana nanti bisa dijadikan produksi untuk masyarakat? Karena ini bisa menjadi giat di mana banyak perusahaan yang mengaktifkan karyawannya dan yang lainnya ini bisa dijadikan pilihan untuk bisa dijadikan peternakan itu seperti itu. Nah, lanjutkan itu nanti. Ya, terima kasih Bapak. Baik, setelah melakukan observasi, kita dapat mengetahui bahwa membudidayakan ikan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Dan banyak pula teknik-teknik yang lainnya. Dan juga prosesnya itu tidak hanya sebentar. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.